ternyata orang yang beramal dengan niat kepada selain Allah itu fataratan yakunu arya, karena memang sifatnya ataupun karena memang dari awal dia riya. Seperti sifat-sifat orang-orang yang memiliki sifat nifak ataupun orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka. Jadi orang-orang munafik itu sifat utamanya adalah riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sifat-sifat orang-orang munafik, mudah-mudahan kita tidak terdapat dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Diberikan kabar dan diberikan contoh sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia pergi untuk sholat ataupun melaksanakan sholat, berdirinya sholatnya itu dengan malas-malasan. Yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yura'una an-nas, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Setiap ia beramal pasti ingin dilihat oleh manusia. Pasti tujuannya adalah manusia, pasti tujuannya adalah pujian-pujian manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan majelis kita, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Di pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
menuliskan di dalam kitabnya bahwasanya as-sabru itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian beliau juga menuliskan di dalam penjelasannya, sabar itu ada 3. Ya. Sabrun ala ma amarallah, ya, senantiasa sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai seorang hamba yang mukallaf. Ya, makanya seorang ketika sudah akil dan ketika sudah baligh, ya, seorang beriman, maka ia dikatakan mukallaf. Kenapa mukallaf? Mukallaf tersebut maknanya adalah orang yang terbebani dengan beban-beban syariat. Kemudian yang kedua, wasabrun ala ma naha anhu. Sabar yang kedua kata beliau adalah sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kesabaran. Wa sabrun ala ma qaddarahu minal masaib, dan sabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Ya. Itu sabar, ya, yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap musibah perlu kita, ya, barengi dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Senantiasa untuk melewati hari-hari di mana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menggunakan salat dan sabar sebagai senjata utama. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar itu sulit, salat itu sulit, ya, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kita doakan jamaah rahimakumullah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di Turki dan di Suriah, ya, yang korbannya sudah begitu banyak. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga. Tadi malam kami sempat membaca di portal berita detik.com, katanya sudah 11.000 yang terdampak gempa tersebut. 11.000, ya, orang yang menjadi korban gempa tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita. Setelah sabar adalah bagian daripada keimanan, sekarang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menulis dalam kitabnya tentang riya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menuliskan tentang sabar, kemudian mewanti-wanti tentang riya. Ya. Karena riya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yunafi kamalut tauhid. Karena, ya, sifat riya ataupun riya yang datang tiba-tiba atau mungkin sudah diniatkan sejak awal, yunafi kamalut tauhid, ya, karena ia akan menghilangkan sempurnanya tauhid dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya qul innama ana basyarun mithlukum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Nabi Muhammad, ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, kata Rasulullah. Yuha, tetapi bedanya, ya, saya ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilayya innama ilahukum ilahu wahid, ya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dia poinnya. Dan janganlah ia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala bi'ibadati rabbih ahada, dalam ibadah dengan siapapun.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana ya, harta dan anak-anak itu tidak lagi berguna. Harta yang kita tumpuk-tumpuk di dunia ya, itu tidak lagi berguna, kemudian anak yang kita bangga-banggakan di dunia sudah tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, kata para ulama, apa itu selamat? Salamatun minasyirki. Ya, selamat hatinya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamatun ya minan nifaq, ya. Selamat hatinya dari nifaq, ya, dan salamatun minar riya wal ma'asi, yang selamat hatinya daripada riya dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falyamal amalan salihah. Kemudian ya, Syekhul Islam ya menjelaskan bahwasanya amal liqa ya, yang bisa bertemu dengan Tuhannya, wa qalu liqaullah ru'yatuhu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Ternyata orang yang beramal soleh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini ya, dia akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, riya sampai-sampai di hadis yang berikutnya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, ana aghna syuraka 'anis syirk man 'amala 'amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Saya tidak butuh terhadap tandingan-tandingan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, barang siapa yang beramal asyraka ma'i, dan ia ya, sembari menyekutukanku, tidak ikhlas amalnya, taraktuhu wa syirkuhu, saya akan meninggalkan dirinya, mereka dengan ya apa yang menjadi tandingan saya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Rajab ya, Ibnu Rajab mengomentari hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari Abu Hurairah ya. Ternyata orang yang beramal dengan niat kepada selain Allah itu fataratan yakunu arya, karena memang sifatnya ataupun karena memang dari awal dia riya. Seperti sifat-sifat orang-orang yang memiliki sifat nifak ataupun orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mensifati mereka. Jadi orang-orang munafik itu sifat utamanya adalah riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sifat-sifat orang-orang munafik, mudah-mudahan kita tidak ya terdapat dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Ya, diberikan ya kabar dan diberikan contoh sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia pergi untuk sholat ataupun melaksanakan sholat, berdirinya sholatnya itu dengan malas-malasan. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yura'unan nas ya, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Setiap ia beramal pasti ingin dilihat oleh manusia. Pasti tujuannya adalah manusia, pasti tujuannya adalah pujian-pujian manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai-sampai bersabda dalam sebuah hadis, jamaah yang dirahmati Allah ya, athqalus shalah ya, salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata pada zaman dahulu, jamaah yang dirahmati Allah ya, jalan menuju masjid di waktu isya dan jalan menuju masjid di waktu subuh itu gelap. Tidak seperti sekarang yang serba terang ya, di mana-mana lampu penerangan tersedia dengan baik ya. Lah orang-orang munafik ini berpikiran ya, mereka malas untuk sholat ya, karena biarlah juga tidak terlihat oleh Rasulullah katanya.
Jadi mereka karena gelap juga tidak terlihat oleh Rasulullah. Ya, beda dengan sholat-sholat yang lainnya, beda dengan sholat maghrib, beda dengan sholat asar, beda dengan sholat zuhur. Jadi ketika mereka itu pergi ke masjid, ya ketika selesai sholat, kebiasaan Nabi Muhammad itu membalikkan ya seluruh badannya kepada jamaah setelah sholat atau setelah salam, ataupun kebiasaan Rasulullah membalikkan setengah daripada badannya menuju arah ya jamaah pada saat itu, atau para sahabat yang baru selesai sholat bersama Rasulullah itu akan dilihat. Oh si fulan datang, si fulan datang, si fulan datang, si fulan datang. Lah orang-orang munafik ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan ya memposisikan di posisi yang mudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh datang, oh datang, oh datang, seperti itu. Lah ketika di waktu-waktu gelap mereka berat. Memang karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya dilihat oleh Rasulullah, supaya tampak bahwasanya dia salat ya, tetapi ternyata niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya ya. Memang malas ya. Ya. Asqalus shalah ya. Makanya kita ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sifat-sifat kemunafikan itu hilang dalam diri kita. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Begitulah sifat-sifat orang-orang munafik ya. Selalu ya ingin dilihat ya. Muncul sifat-sifat nifak di dalam dirinya di hadapan Rasulullah pada zaman di mana Rasulullah itu hidup bersama orang munafik ya. Di zaman Rasulullah itu terlihat ya. Di zaman Rasulullah itu ya seolah-olah dia menjadi pribadi yang taat, jamaah yang dirahmati Allah, tapi di belakang Rasulullah mereka menghancurkan ya bangunan-bangunan Islam yang sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Islam dari dalam, jamaah yang dirahmati Allah ya. Itu sifat-sifat orang-orang yang ya di dalam dirinya itu ada kemunafikan ya. Kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila ya. Karena memang di dalam hatinya ada sifat riya, ingin dilihat dan ingin dipuji oleh manusia, sehingga apabila dia tidak dilihat oleh manusia maka ia akan malas, tidak sebagaimana ia beramal ketika dilihat oleh manusia ya. Sifat-sifat ya orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan ya. Kemudian ya oleh beliau dilanjutkan, wa anna sahibahu yastahiqqul maqt minallahi wal uqubah. Hati-hati, kata beliau, orang yang seperti ini ya, yang orientasi ibadahnya, orientasi hidupnya ingin dipuji oleh manusia ya, hati-hati, uqubah minallah, dia akan mendapatkan hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak beramal kecuali tidak dipuji ya, tidak akan beramal kecuali tidak dieluk-elukan oleh manusia ya, begitu. Tidak mau beramal kecuali ya dipuja dan dipuji oleh manusia. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Dan biasanya orang yang seperti ini ya, dia akan malas dan dia mudah ya runtuh ya, karena bangunan keikhlasannya itu sangat sedikit. Makanya sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Masjid Dirar ya, tentang Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, jangan pernah sholat di dalamnya. Mereka itu membangun masjid itu bukan karena Allah, justru membangun masjid itu ya di dalamnya untuk bermusyawarah bagaimana menghancurkan orang-orang beriman, begitu. Tetapi bilangnya ini untuk kemaslahatan orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan Masjid Dirar, masjid yang diniatkan untuk merusak barisan-barisan orang-orang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ada jenis riya yang kedua, ya kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ya. Jenis riya yang kedua ini ya, yang mungkin terkadang ya menimpa orang-orang yang beriman. Niatnya awal dia ikhlas, jamaah yang dirahmati Allah, wa yusyarikuhu riya, tetapi ketika di pertengahan ataupun di akhir-akhir maka dia ya bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sebuah keikhlasan ini ya. Pentingnya sebuah keikhlasan ya.
Ya, ketika Rasulullah SAW menantang para sahabat untuk sholat dengan khusyuk, ya, kemudian tak ada seorang sahabat pun yang ngacung dengan tantangan Rasulullah SAW ini. Tetapi seorang laki-laki, ya, yang bernama, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat yang mulia, saya ingin mencoba Rasulullah sholat dengan khusyuk, begitu. Kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian, ya, dia niatkan untuk Allah. Kemudian di akhir-akhir, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang bisa sholat khusyuk nanti saya akan beri hadiah, ya, surban saya, kata Rasulullah, rida saya, kata Rasulullah. Tetapi setelah menyelesaikan sholatnya, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak mau menerima surban itu. Sebenarnya dari tadi saya ikhlas, kemudian saya khusyuk, ya, memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tengah-tengah, di akhir-akhir sebelum saya menyelesaikan sholat saya ingat hadiah yang akan diberikan oleh Rasulullah. Jadinya saya, ya, akhirnya, ya, berbeda pikiran saya. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tadi jenis riya yang kedua yang diwanti-wanti juga, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya kadang muncul di antara orang-orang yang beriman, awalnya ikhlas, awalnya bagus, baik niatnya, tetapi karena dipuja dan dipuji, kemudian, ya, dieluk-elukan oleh manusia, ya, dan juga memang godaan-godaan iblis dan godaan-godaan setan, akhirnya ikhlas itu hilang. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas itu hilang, tercampur dengan niatan ingin dipuji oleh manusia, ya. Awalnya bangunan keikhlasannya begitu besar, ya, amalan-amalan yang sudah dipersiapkan dengan sebegitu matang, jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu hilang begitu saja. Ya, apalagi sekarang zamannya zaman medsos, jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit-sedikit orang-orang beriman ini update status, ya. Lagi sholat nih, foto disebar ke WhatsApp-nya, ke Instagram-nya, ke Facebook-nya, begitu. Awalnya mungkin baik, meniatkan untuk memotivasi yang lain, tapi sedikit-sedikit posting itu. Lagi sujud nih, begitu. Kok lagi sujud main HP, begitu, posting. Lagi ngaji nih, begitu, posting, gitu. Padahal riya itu menyambar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi tawaf nih, posting. Awalnya ikhlas, tetapi ketika sudah dikomentari, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, begitu, akhirnya muncul, ya, sifat tidak untuk Allah itu muncul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam ayat mengatakan intubdu shadaqat fa ni'mahi, ya, wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara, ya. Memang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang bersedekah kemudian dia memperlihatkan sedekahnya, niatnya untuk memotivasi orang lain supaya orang lain itu juga ikut termotivasi bersedekah ataupun beramal-amal soleh yang lainnya, diposting, alhamdulillah bisa sedekah 100 juta pagi ini, begitu kan. Misalkan, jamaah yang dirahmati Allah, itu fani immahi, itu nikmat yang baik buat kamu, tidak apa-apa, ya, tidak masalah untuk memotivasi. Ya, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari saking, ya, hati ini selalu berbolak-balik, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, wahai Rabb, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, ya, kuatkan hati kami dalam ketaatan dan kuatkan hati kami dalam ibadah kepada Engkau. Jadi senantiasa disambar oleh sifat yang riya, awalnya yang menjadi ikhlas, kemudian lama-lama, ya, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, efek medsos ini, ya, itu akhirnya terbiasa seperti itu, dipuja dan dipuji oleh manusia, akhirnya hilang sifat ikhlasnya. Begitu. Ini masih mending ibadah. Kadang orang-orang juga sampai curhat masalah pribadinya itu di medsos. Ini bahaya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang terjadi di dalam keluarganya dicurhatin di medsos, ya.
Apa yang terjadi dirinya dengan suaminya, ya, dicurhatin di satu status WhatsApp misalkan. Apa yang terjadi dirinya dengan tetangganya dicurhatin, ditulis di dalam ya satu status WA-nya dan satu Facebooknya. Padahal itu aib, ya. Padahal itu aib. Rasulullah SAW ya bersabda dalam sebuah hadisnya, la'anallahul mujahirin, ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mujahirin. Apa itu al-mujahirin? Ya, bukan muhajirin ya jamaah yang dirahmati Allah. Al-mujahirin, ya. Al-mujahirin itu adalah orang yang aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia ceritakan kepada manusia. Dan itu terjadi sekarang. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu terjadi sekarang. Termasuk mujahirin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang menceritakan kepada orang lain, ya, apa yang terjadi di atas ranjangnya bersama suaminya atau bersama istrinya, apa yang terjadi di dalam kamarnya bersama istri dan bersama suaminya. Jamaah yang dirahmati, hati-hati. Kadang candaan-candaan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak kita sadari. Ketika seorang bapak, seorang suami bertemu dengan teman-temannya, ya, bercanda, bergurau dan lain sebagainya, ternyata candaan-candaan yang tidak seharusnya dicandakan, ya, ternyata dibercandakan di tempat itu. Lama-lama ia menceritakan apa yang terjadi di antara dirinya dan istrinya ketika di dalam kamarnya. Harusnya itu ditutup rapat-rapat, jangan sampai ada orang yang tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Awalnya bercanda, kalimatnya biasa, ya. Awalnya bercanda misalkan, ya, tentang obat kuat misalkan, ya, akhirnya kalimat-kalimatnya semakin kotor. Kalimat-kalimatnya, ya, semakin tidak karuan, begitu. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahirin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah jangan menampakkan kemesraan di depan umum, ya, karena itu akan membangkitkan rasa tidak baik di dalam hati orang-orang yang sakit hatinya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, salah satunya adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang mewanti-wanti tentang ikhlas. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, yang ikut hijrah ke Madinah atau ikut hijrah ke Habasyah 1 dan 2 atau ikut hijrah ke Taif, jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang hijrahnya diniatkan untuk dunia atau hijrahnya diniatkan untuk wanita-wanita yang ingin ia nikahi di Madinah nanti, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi hal besar, ibadah besar, ya, pengorbanan besar yang bernama hijrah itu hanya bermakna dunia, bermakna hanya bermakna wanita yang akan ia nikahi. Tetapi kata Rasulullah, wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan berpahala dari Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, riya yang pertama adalah sifat orang-orang munafik yang memang ia riya dari awal. Ya, kemudian orang-orang beriman sangat mungkin muncul riyanya, awalnya memang ia ikhlas tapi ternyata hatinya berbolak dan berbalik, maka akhirnya ia riya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, melanjutkan dalam kitab ini, ya, sebuah hadis, wa an Abi Sa'id marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi, ya, minal masihid dajjal. Hati-hati jamaah, ya, sampai-sampai Rasulullah ini mewanti-wanti. Kata Sa'id marfu'an, ala ukhbirukum, tidakkah kalian aku kabarkan, aku kasih tahu, aku beritahu, kata Rasulullah, dengan sesuatu yang aku lebih takut, ya, daripada, ya, apabila terjadi kepada kalian, aku lebih takut daripada munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu, apa itu wahai Rasulullah? Sebegitu mengerikan sampai dibandingkan dengan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian, bala ya Rasulullah,
Silahkan Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Kata para sahabat yang mendengar hadis ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melanjutkan sabdanya yang tadi, asyirkul khafi, syirik khafi, syirik yang tidak terlihat, kata Rasulullah. Ya, kemudian yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu, seorang laki-laki yang sholat kemudian ia memperindah, kemudian ia mempercantik sholatnya, lamma yara min nadhari rajulin, ya, yang ia niatkan supaya dilihat oleh laki-laki atau dilihat oleh orang lain bahwasanya dia adalah seorang ahli ibadah. Ya, diniatkan sholatnya dipercantik, diperbagus, diperlama, bahkan bacaannya diperbagus dan lain sebagainya. Dan itu kata Rasulullah ternyata niatnya supaya dilihat oleh manusia. Ini yang dinamakan syirkul khafi. Kita tidak menyadarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik tapi itu tersembunyi. Padahal sebelumnya di ayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti tentang ad-dajjal ini, wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nanti kata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, di akhir zaman akan muncul makhluk Allah namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wahai sahabat-sahabatku, apabila Al-Masih Ad-Dajjal itu muncul, sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian, maka akan aku kalahkan Dajjal itu dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Dajjal itu muncul kemudian aku sudah tidak ada bersama kalian, maka masing-masing kalian menjadi penolong kalian sendiri. Begitu, silakan hadapi Dajjal tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda berupa tulisan di dahinya, begitu, tetapi tidak semuanya orang itu bisa membacanya. Yang bisa membacanya adalah keimanan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Dajjal ini tidak ada apa-apanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan asyirkul khafi, dengan syirik yang tersembunyi, yaitu riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas, begitu. Niat awalnya baik untuk Allah Subhanahu wa taala, jalan ke masjid, pergi ke tempat-tempat ibadah, pergi ke tempat-tempat kebaikan, tapi ternyata niatnya supaya dipuji, dan itu menghancurkan amalan-amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bab tentang riya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari sifat riya ini, dijauhkan daripada sifat yang menghancurkan amalan-amalan kita, dan dijauhkan daripada sifat-sifat kemunafikan, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, ingin dilihat oleh manusia, malas sholat kemudian, dan tidak pernah berzikir kecuali sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.